hari ini ya saya main ke Cipayung, Depok. Ya, saya bareng Sarul ya. Dan ini ada Om Abu Janda. Bukan Abu Janda. Om Abu. Nah, kita mau ke lokasi farmnya. Oke. Di sini farmnya Cana. Ya teman-teman yang suka Cana. Nah, kita lihat nih, ada apa aja sih di sana. Kita akan review satu ikan-ikan yang ada di sana. Ayo ikuti liputannya. Jangan di-skip. Jalan Bulak Timur. Kita sudah nyampe di Irabelco Fish and Tank. Kita parkir dulu. Pak. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, hari ini saya ada di Irabelco. Kenalkan dulu, ini Kang Abel. Ya, nama saya N. Abel Wahyudi. Masih muda, ini owner dari Irabelco-nya nih. Persisnya di mana, Kang? Kita posisinya ini ada di Jembatan Serong ya, Kampung Bulak Timur namanya, Cipayung, Depok. Irabelco itu apa ini? Enggak, biasanya sih orang nanya bukan Irabelco-nya apa. Kalau mereka pada bingung gini. Ini kan logonya gini ya. Ya. Ini gabus bawa bedil gitu kan. Bedil. Ya. Sering banget tuh pertanyaan tuh ditanya ke kita. Kenapa logonya biasanya kan orang serem-serem tuh kan, gambar ikan gabus, cana gitu. Ya. Ya suasananya serem gitu kan gambarnya. Kalau kita kok aneh gitu. Cana bawa bedil gitu. Cana bawa bedil. Maksudnya apa ini? Jadi sebenarnya kalau di Irabelco Fish and Tank ini lini usaha yang baru ya, termasuk lini usaha yang baru. Inti di kita itu awalnya ada namanya IR dan Abel CO. IR dan Abel CO. Apa itu? Jadi IR dan Abelco ini kalau nanti teman-teman browsing ya di internet, nanti diketik aja bisa. Itu yang akan muncul pasti produknya senapan angin. Senapan angin. Ya, produknya senapan angin. Jadi intinya memang di awal kita ini memproduksi senapan angin lokal buatan Indonesia, tapi ada standarnya, terstandarisasi. Karena produk itu juga di join ya, kita bekerja sama dengan PT Pindad Engineering Indonesia di Bandung. Ya, gitu. Coba nanti diambil senapannya deh. Oh iya, ada senapannya. Coba Bang minta tolong Bang. Satu aja Bang. Ini itu boleh. Ya. Ini salah satu produk kita nih, ya. Bang Esa. Jadi ini udah lama, jadi berdiri sejak tahun 2012 sebenarnya. Tapi 2012 sampai 2013 kita masih menggunakan versi handmade, kerajinan tangan. Ya. Kemudian 2014 kami jadi pelopor untuk menggunakan mesin-mesin industri yang ada standarnya gitu ya. Jadi pakai mesin CNC kalau orang bilang. Jadi computer numerical control. Jadi dikerjakan berbasis komputer. Kemudian sudah berjalan dari 2014 itu sampai sekarang. Nah, alhamdulillahnya 2019 itu kita ada kerjasama dengan PT Pindad Engineering Indonesia. Dengan Pindad. Ya, karena salah satu lini usaha kita yang lain ya, kita membuat komponen senjata api juga untuk negara. Senjata api nih? Ya, untuk Pindad. Tapi komponennya aja ya? Dan itu juga ada di dalam lokasi Pindad, diawasi di sana.
Nah, 2019-nya masuk ke 2020 ada program untuk menciptakan satu proyek senapan angin nasional yang nantinya akan bisa digunakan untuk kancah lomba. Jadi untuk atlet dan KONI. Ya. Nah, ini sekarang sudah ada logonya nah ke sebelah sini kan ada logo kita nih, Pindad Engineering Indonesia. Pindad Engineering, nah sini. Iya. Ya. Jadi sudah dikerjasamakan dengan PT Pindad sekarang. Ya. Jadi artinya di bawah naungan BUMN. Oke. Gitu. Dan ini senjata ini bukan senjata pompa ya. Zaman dulu senjatanya pakai pompa, Kang. Oh iya, bukan. Nah. Bukan. Jadi kalau mungkin kalau di dunia ikan orang belum banyak kenal tahu senapan angin nih, bagi saya. Jadi dulu kan orang memang senapan angin itu identik dengan pompa. Ya, pompa. Atau yang zaman dulu lagi patah laras gitu ya. Oh iya, patah laras gitu. ya. Nah sekarang teknologi berkembang, namanya senapannya PCP, Pre-Charge Pneumatic. Jadi udara dipampatkan, dikumpulkan dalam satu reservoir atau tabung penampung. Nah ini tabung penampungnya. Ini tabung penampung ya. Kapasitasnya setengah liter, ini tekanannya 2.500 PSI, bisa untuk nembak 150 sampai 200 kali shoot. Sampai 200. Ya, ini cuma kokang-kokang tinggal nembak aja. Tinggal kokang dikit, langsung tembak. Ya, jadi nggak perlu mompak lagi. Ya. Ya, teknologinya sudah seperti itu sekarang. Ini kalau habis gasnya gimana nih? Ada, ini kan ada tempat pengisiannya. Jadi bisa diisi pakai pompa khusus atau pakai kompresor khusus atau pakai tabung selam. Oh ya. Scuba ya, tabung scuba itu. Gitu. Ya. Jadi kalau pengisian dibatasi berapa ini tadi? Berapa? 2.500 PSI. PSI Maksimal ya. Cuman gini, ini buat perbandingan. Ban mobil, contoh mobil apa Avanza ya, rata-rata tuh 31 sampai 33 PSI. Ini ada 2.500. Jadi bayangin kalau dia meledak kayak gimana tuh ledakannya tuh. Ban truk aja cuma 7 PSI kan. Meledak di tol tuh duar gitu. Ini dahsyat. Jadi ini kalau teman-teman mau mempunyai ini, kita sarankan belajar dulu. Ada edukasinya, mengenal dulu sebelum menggunakan. Karena ini termasuk alat olahraga, tapi juga berpotensi untuk membahayakan keselamatan atau jiwa seseorang. Iya. Jadi ada cara mainnya lah, cara mainnya. Kalau punya ini perlu izin? Izin khusus ke kepolisian nggak ada. Nggak ada. Karena memang sesuai dengan Perkap dan undang-undang dibolehkan, tapi memang dibatasi. Yang dimaksud dibatasi itu adalah ketika kita pengen punya senapan ini ya, disarankan untuk daftar atau wajib lapor ke polsek terdekat. Jadi melaporkan diri lah, seperti misalnya gini, kita melaporkan diri bahwa kita punya ini. Nanti diregistrasi sama polsek, berarti untuk di lingkungan bahwa mungkin di satu wilayah itu ada sekian senjata angin yang beredar. Tapi berarti dapat surat pengantar juga ya? Dapat kita ya? Ada surat pengantarnya. Nah lebih baik lagi kalau teman-teman bergabung dalam komunitas atau klub yang sudah di bawah naungan Perbakin. Gitu. Perbakin. Jadi kalau saya sendiri kebetulan ya salah satu pengurus Perbakin di Kota Depok juga. Oke. Ini tipe berapa nih? Ini namanya Semar Neo Z, ini produk terbaru. Kapasitas anginnya 500 cc, jadi bisa untuk 150 sampai 200 kali tembakan, dan ini kelasnya masih di middle. Artinya kalau saya lebih senangnya banci bilangnya. Bisa digunakan untuk berburu, bisa juga digunakan untuk lomba. Di lapangan tembak gitu. Kalau pelurunya? Sama kayak senapan yang umum ya, senapan mimis itu kecil, kalibernya 4,5 mili. Iya. Karena memang kaliber itu yang masih dilegalkan, dibolehkan. Di luar itu nggak bisa. Bahayanya menggunakan ini bisa sampai mati gitu nggak? Bisa. Oh gitu. Jadi kalau ini buat nembak orang bisa mematikan juga. Makanya ada apa namanya ya, semacam pendidikan dasarnya lah. Edukasi ke teman-teman yang penghobi yang mau menggunakan senapan angin ini, nanti diedukasi cara mainnya, cara safety-nya, kemudian juga ada beberapa aturan dalam menggunakan senjata ya, prosedur seperti tangan tidak boleh dimasukkan ke dalam trigger sebelum ditembak, gitu kan. Cara mau carry membawanya juga tidak boleh ujung laras itu diarahkan ke manusia atau objek hewan hidup gitu ya, kasarnya begitu. Karena memang ini bisa membuat orang atau apa ya, nyawa bisa hilang. Bisa hilang ya. Jadi hati-hati juga nih ya punya, walaupun senapan angin ya, tapi berbahaya juga. Cuman gini teman-teman, maksudnya jangan a priori dulu bahwa ini untuk digunakan sebagai alat melakukan tindak kejahatan. Enggak. Jadi kalau kita bicara tentang kasus kriminalitas yang muncul antara senapan dengan sajam, senjata tajam atau pisau, ya lebih banyak pisau yang dipakai untuk kriminal. Benar. Mencopet, menodong orang, bahkan membunuh orang. Kalau ini enggak, gitu. Nggak mungkin kan bawa ini, nyopet bawa ini. Iya gitu. Iya, paling ya ini berburu ya.
berburu ya? Ya biasanya kalau di daerah kita lebih banyak penjualannya. Kan banyak perkebunan yang diserang hama babi, atau diserang hama tupai, atau monyet yang kadang-kadang merugikan. Ya ini bisa digunakan salah satu media pembasmi. Tapi memang dalam kalau di kita ya di komunitas senapan itu ada edukasinya. Jadi hama itu walaupun dia kategori hama tidak boleh dibasmi total. Karena biar gimana pun kan konservasi harus berjalan. Kita harus tetap melestarikan, walau yang dikatakan hama tadi, misalnya monyet gitu kan, hama menyerang kebun singkong gitu misalnya. Tetap dia harus dilestarikan. Karena gini, ingat teman-teman, yang hidup bukan cuma kita. Anak cucu kita masih hidup. Jangan sampai hari ini kita bisa ngeliat monyet di hutan, nanti cucu kita nggak ngeliat lagi. Ngeliatnya di kebun binatang, ya kan? Ketemu monyet lagi di hutan. Kira-kira gitu. Ya. Kira-kira gitu. Ini kalau penjualan gimana nih? Kita cara jualnya sih online. Online ya? Ada di mana? Di Tokopedia ada, di grup Facebook kita ada. Nah, nama grup Facebooknya IR tanda dan ya, terus kemudian abel.co. Oke. Ya. Ini tipe ini yang lagi favorit sekarang, produksinya lagi banyak yang inden. Oh, lagi inden ya. Ini nggak ada yang ready. Jadi kalau mau nanya stok nanti bisa ke admin kita ada. Admin ya. Admin yang khusus senjata. Jadi admin senjata dengan admin ikan berbeda lagi. Oke. Nah, ini kita ngebahas tentang senjata. Kalau senjata ini adminnya kontaknya kemana nih? Ada nomornya? Ada di sini lah kita sebutin. Nah gini, kita juga kerjasama dengan beberapa dinas perikanan dalam rangka membasmi predator di tambak. Jadi biasanya kan predator tambak itu kalau nggak biawak, yang paling umum sih commonly itu ya, paling umum banget biawak. Nah bisa dibasmi pakai ini. Gitu. Jadi untuk pengendalian hama, tujuannya bukan membasmi sebenarnya, pengendalian hama. Pengendalian, ya. Ini gimana cara penggunaannya? Coba bisa dipraktekin. Bisa. Ya. Jadi ini cuma dikokang gini aja nih. Cetek, kokang doang sampai terkuncing. Nanti ini kita buka. Masukin pelurunya. Kita tutup lagi. Dorong sampai bunyi. Ya tinggal dijedor aja. Mau dengar suaranya? Waduh. Nah, kira-kira gitu. Tapi ini bisa dipasang peredam. Ada peredam ya? Ada. Oke. Tapi peredam lain lagi ya? Lain lagi. Nanti bisa dipasang teleskop juga. Karena ini bisa untuk nembak jarak di atas 50 meter. 50 meter jaraknya ya? Iya. Maksimal? Atau gimana? Enggak, kalau teori koefisien balistiknya kan lintasan peluru itu pasti kurva. Ada gaya gravitasi kan. Ya tinggal kita jago-jagoan aja. Ya daya maksimumnya berapa sampai 300 meter pun masih bisa. Cuman kan kita harus titik bidiknya aja yang beda. Titik bidiknya 50 meter ya? Jadi kalau misalnya 30 meter mungkin dia masih flat, lintasannya peluru masih lurus. Tapi kalau sudah di atas itu kan mulai turun. Jadi kalau kita mau nembak target yang lebih jauh ya moncongnya diangkat. Nanti ya. Gitu. Teorinya gitu. Ya ini tadi kita review senjata ya. Sekarang kita tanya tentang ikannya. Ikan. Nah, ikan cana ya. Ikan cana. Kenapa dari senjata ke ikan cana? Ini banyak juga yang nanya. Jadi kenapa kita bisnis dari senjata kemudian ikan cana? Bahkan ada yang bilang gini, kan senjata itu untuk membasmi hewan gitu kan, kok yang satu lagi malah konservasi hewan gitu. Ini kan jadi kontradiktif gitu kan, atau kontraproduksi. Sebenarnya sih enggak juga. Jadi kalau saya berpikir tujuan kita menciptakan senapan angin pertama kali itu kan kita pengen mengangkat nama Indonesia. Indonesianya. Makanya di dalam senapan itu ada tulisan Made in Indonesia. Zaman dulu orang ketika membuat senapan ini produksi lokal tapi nggak pede nge-labelin pakai nama Indonesia. Jadi made in-nya England, padahal bikinnya di Cipacing, atau made in Jerman, ya bikinnya di situ juga di Bandung gitu. Nah yang kedua di Cana ini kita kembali ke Cana ya. Kalau senapan tadi udah jelas. Kalau ke Cana, kenapa akhirnya kita memutuskan juga untuk berbisnis Cana? Awalnya sebetulnya sejarahnya dari pandemik pertama, Bang Esa. Awal pandemik itu 2020 kan. Nah, kawan-kawan perbakin kita di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, awalnya sih dari Kalimantan Barat, dari Kapuas. Itu kan pada saat itu kan pertambangan ditutup, di lockdown, kemudian pabrik-pabrik kelapa sawit juga ditutup. Nah, teman-teman yang kesulitan mencari nafkah karena pada saat itu terpaksa harus di stop kegiatan bekerjanya, ngirimin ikan ke saya ceritanya. Nah, saya nggak tahu ikan apa, saya bilang ikan peang. Ikan peang itu ikan apa? Ikan gabus, saya bilang gitu kan. Datang ke sini, saya lihat kok ikannya bagus. Akhirnya saya bilang ya sudah, coba deh kirimin, nanti kita bantu jual di sini. Nah awalnya gitu, di lantai bawah sama atas. Terus
Ya alhamdulillah makin lama makin rame, ya akhirnya kita bikin showroomnya yang tadi Bang Esa naik ke atas itu. Ya. Gitu. Jadi di sini ada showroomnya untuk ikan cana. Dan Ya. cana apa, jenis apa aja yang ada di sini? Saya atau kita ini masih lebih fokus ke ikan cana lokal. Lokal. Jadi lebih tepatnya tuh daerah Kalimantan ya. Kalimantan paling ya. banyak. Iya. Pertama jenis yellow Marioliodes ini kan asalnya kan dari Kapuas Hulu dengan Danau Sentarum. Ya. Terus kemudian yang varian merahnya biasanya kita juga ambil dari Sentarum, Danau Sentarum ya atau Red Sentarum. Kita ambil juga dari Kalimantan Tengah gitu, seperti Pangkalan Bun, Red Barito, kemudian Red Sampit. Ada lagi sekarang beberapa varian baru muncul. Kemudian juga ada varian green, ada Green Marulius dari SP Barito, ada juga Green Marulius dari daerah Kaltara, Kalimantan Utara. Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa kita nggak jual cana impor gitu ya, kayak Auranti, Stewarti, Bleheri gitu. Ya. Prinsipnya sih begini, prinsipnya sederhana Bang Esa. Kita kan orang Indonesia nih, ya nggak? Orang Indonesia di saat pandemik gini, yang susah pasti orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Bener nggak? Iya. Nah, budaya kita kan dari zaman dulu tuh selalu ada budaya gotong royong, Iya. bahu membahu. Nah, saya pikir kalimat gotong royongnya itu kan jangan sampai sebatas lip service. Iya. Bener gak? Iya benar. Oh ya kita gotong Ngomong royong, aja. lalu ngomong doang gotong royong, tapi kerja barengnya nggak mau. Iya. Nah kita pikir buat apa kita mengangkat komoditi produk luar, kayak impor kan dari India. Semakin kita banyak impor dari India nih, kebanyakan kayak Auranti, Barca gitu ya, yang paling umum itu, yang paling diuntungkan masyarakat siapa? India, Iya. pasti. Bener dong? Iya. Ya kan. Terus kemudian kita rame-rame menggaungkan produk mereka ya dari negara sana, gitu. Sementara kita punya potensi ikan cana yang juga nggak kalah eksotiknya gitu loh. Benar. Nggak kalah eksotiknya. Nah kadang-kadang orang kan mindsetnya gini, pakai produk luar lebih bangga ketimbang pakai produk lokal. Padahal kalau kita balik orang India pakai produk Indonesia, dia bangga juga. Bangga banget malah ngeliat Gitu. ikan Indonesia. Betul, jadi kayak Bang Esa itu kan naruh tuh ada logo Iya. merah putih ya. Merah putih. Apalagi kaosnya Indonesia kan. Iya. Cuma pertanyaan dasarnya, seberapa Indonesianya kita? Nah, iya benar. Gitu. Nah, jadi dari dasar itu kita putuskan kita akan coba mengangkat nilai komoditi ikan lokal, Ikan lokal, ya. dari asal sana yang tadinya dikonsumsi dijual kiloan Jalur kiloan, dengan harga yang murah. ya. Ya, 70.000 per kilo di sana. Nah, kemudian kita coba angkat nilainya, value-nya. Tujuan kita kan supaya kalau ini terangkat, masyarakat sana, nelayan sana kan terangkat. Terangkat juga. Terangkat juga ekonominya kan. Ya. Nah, kita berharap semakin banyak orang Indonesia yang kaya. Karena kalau kaya kan bayar pajaknya ke Indonesia juga. Bayar Indonesia juga. Bener nggak? Iya benar. Nah, dipakai sama orang Indonesia juga. Akhirnya pembangunan ini bisa rata. Ya benar. Gitu, Ya, kira-kira. ini Simpel sih. simple. Ya. Simpel. Jadi kita angkat ikan Indonesia. Ya. Ya, insya Allah. Ya. Nanti kita bisa lihat ikannya. Oh, boleh. Silakan. Nah kalau jualnya kemana nih kalau ikan ini? Kita ada Tokopedia. Nanti Tokopedia. akun Tokopedianya kita lampirkan. Kemudian kita juga bisa ada langsung telepon atau WA ke admin kita khusus, ada namanya Bang Arul, Iya. Bang Janu, Bang Adi gitu kan. Kadang ke WA saya juga boleh. Ya. Bisa Nah. kirim-kirim Bisa, insya Allah bisa. ke seluruh daerah. Bisa, Ya. bisa. Bisa ya. Nah. Kalau untuk wilayah, karena kebetulan kita di Depok, untuk wilayah Jakarta paling cepet tuh biasanya pakai Tiki atau Gojek. Tapi kalau daerah lain yang terjangkau bis bisa pakai bis, bisa pakai kereta, bisa juga pakai ekspedisi seperti Tiki, Iya. gitu. Itu masih bisa. Bisa ya. Kalau keluar pulau, pesawat juga bisa sebenarnya. Tapi memang regulasinya ini kan masih berubah-berubah ya, gitu. Jadi kalau yang misalnya orang Kalimantan mau beli ke kita, itu malah saya tolak. Nah, tolak. Ya ngapain beli ke kita? Kan sumbernya dari Kalimantan. Langsung aja dari sana, gitu. Tapi ada juga sih ya orang Kalimantan belinya di Jakarta ada juga sih. Saya pernah lihat juga ya, pernah ada juga. Ada konsumen kita Ya, pun ada. banyak ya. Ada. Nah, Jadi, cuman mereka karena gini, jadi air perbedaan. airnya. Nah, seninya nih cana lokal ya. Iya. Maru jenis varian merah atau kuning. Ini seninya gini. Begitu dia dapat dari alam, misalnya tangkapan alam, itu biasanya kalau yang yellow warnanya hitam, gosong. ya. Nah, Yellow butuh treatment. treatmentnya. Nah, ternyata kadar pH air, kemudian TDS-nya, kadar zat kapurnya juga beda kan dengan Pulau Jawa.
Dan di Pulau Jawa ini kalau sudah di treatment 2-3 bulan warnanya bisa kuning banget. Ya, iya. Kalau ke air sana kurang, tapi kalau sudah dari sini warnanya kuning dibawa lagi ke Kalimantan bisa normal, nggak berubah. Nggak berubah. Itu agak ajaib juga memang menurut saya. Agak ajaib gitu. Bahkan orangnya datang langsung ke sini, dia bilang dari Kalimantan, kebetulan dari rumah saudaranya. Ya dia mau beli yang sudah kita progres. Iya. Karena dia beli dari nelayan langsungnya lama kata dia. Lama. Setahun itu warnanya masih buluk aja gitu. Aneh kan? Ya, aneh itu. Tapi memang airnya air Kalimantan sama air di sini beda ya. Karena mungkin di sana kan gambutnya ya, jadi airnya agak-agak merah ya. Kehitam-hitaman juga. Itu yang di lokasi Kalteng ya. Kalau yang di Kalbar sih cenderung sama lah seperti Sungai Ciliwung gitu. Airnya keruh, coklat gitu kan, berlumpur. Tapi wilayah yang varian merah tuh memang hitam, airnya kemerah-merahan. Nah ini juga buat pemula ya. Kalau saran mau milih yang jenis apa, lebih baik yang yellow karena mentalnya lebih cepat jadi, atau varian green. Ya, mentalnya cepat jadi. Kalau varian merah ini dia kan biasa hidup di aslinya tuh airnya keruh dan hitam ya, jadi jarang ngelihat yang bening tuh. Jadi kalau ditaruh di air bening, tingkat stresnya tinggi. Biasanya warnanya bisa gosong banget, udah gitu lama naik warna merahnya. Dan kalau cuman warna doang sih ikannya masih mau berenang, oke. Yang kadang kita nggak tahan itu ikan ini bisa 4 bulan mager, diem aja standby kayak parkir. Ya, parkir ikannya. Jadi teman-teman bukan merah ikan, merah patung. Patung ikan gitu. Nggak mau gerak. Mager gitu. Jadi buat pemula saran saya pakai yellow aja. Pelihara yellow dulu. Ya. Di sini kan banyak canah. Ya. Saya bawa lampu nih. Mau lihat seperti apa sih lampu ini kalau dipasang di akuarium canah. Coba kita lihat dulu nih. Jadi kayak lampu show gitu ya? Lampu show. Oke. Nah, ini mereknya Meyin. Nah, ini Meyin ini biasanya dipakai untuk di kontes juga ya. Nah, cuma ini kita mau coba di canah, di ikan hias. Nah, ini kebetulan ikan lokal ya, ikan lokal Indonesia, canah dengan lampu Meyin ini. Nanti kita lihat. Ya. Nah, ini teman-teman bisa cari di Tokopedia juga, di Jabodetabek dengan Om Deddy di Bogor ya, untuk cari lampu ini. Mereknya ini ya, lampunya Meyin ya, Mayin ya. Tulisannya Mayin, bukan mayit ya. Nah, ini ukurannya ada banyak nih, Kang. Nah, dari yang 52, terus 72, 92, 112, 142, 172 cm. Oh, berarti ini bisa dipakai bisa 2 meter juga. 2 meter ya? 2 meter masih bisa, masih ada bisa. yang 2 meter ya. Nah, ini lebih prefernya untuk penggunanya untuk apa sih sebenarnya? Untuk naikin warna ikan atau hanya sekedar untuk kepentingan show aja? Sebenarnya ini karena lampu view, jadi untuk show aja. Oke, ya. Jadi nggak berdampak ke ikannya ya? Berdampak. Coba nanti kita lihat aja deh. Oke. Ayo kita lihat. Kita coba. Oke. Ya, ini Sarul. Kita langsung disambut sama canah apa ini? Green Marulius. Nah, coba. Ini size berapa ini? Nah, ini untuk size ini 75 cm. 75 cm. 75 cm udah kita ukur di Mapopon. Ini udah berapa tahun di sini nih? Nah, ini belum sampai 1 tahun. Belum 1 tahun. Belum sampai 1 tahun, maksudnya tangkapan alam udah sih. Oh, tangkapan alam. Iya. Dari kecil. Nah, ini ada titik-titik, itu titik ciri khasnya apa gimana nih? Nah, iya, untuk varian green ini dia ciri khasnya dia white spot, ada yang nyebut juga white spot, yang nyebut diamond, mutiara. Iya. Karena ini titiknya ya. Tapi ini lampunya masih kurang ini. Nah, saya bawa coba ini, kita coba nih. Saya bawa lampu, namanya lampu Meyin. Pegang. Ya, pegang. Ini lampu view untuk akuarium, untuk ikan hias. Siap. Akuarium kayak. Baru tahu ya. Nah, kita coba dulu ya. Oke, yuk kita coba. Ada lampu view biasa ya. Nah, sekarang kita coba nyalain, kita pasang ini lampu Meyinnya. Pencet ini. Nah. Oke, sampai di sini dulu liputannya di Irabiko Fish and Tank. Nantikan bagian keduanya, kita akan review ikan cananya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Flow.